Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Masih melanjutkan tentang fikih sholat malam. Sebelum nanti sholat duha, bagian akhir tentang sholat sunat. Di kitab saya hadis nomor 403. Di kitab HP bapak-bapak nggak tahu. Hadis nomor 403, wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, min kullil laili, setiap malam, qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu witir, wantaha witruhu ilas sahar, dan berakhir witirnya di waktu sahur, waktu dini hari sebelum subuh. Ini jadi dalil bahwa sholat witir itu dirutinkan setiap malam. Malamnya malam yang mana saja, mau awal malam, tengah malam, akhir malam. Dan witir Rasulullah itu selesainya di akhir malam, di sahur. Jadi mengawalinya di mana saja, witir nama di sahur. Itu praktik yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagaimana kita tahu dalam hadis yang lain tentang 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, Abu Darda, dan Abu Dzar untuk mengamalkan rutin 3 hal. 1. Saum 3 hari setiap bulan. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat minimal. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Jadi boleh sebelum tidur kita witir dulu. Sebagaimana kita bahas kemarin, yang namanya sholat malam itu satu paket antara yang genap dan yang ganjil. Dan yang paling intinya yang ganjilnya itu, yaitu witirnya itu. Jadi kalau kita khawatir tidak bangun di akhir malam, maka boleh kita witir di awal malam. Nanti kalau bangun di akhir malam sebelum subuh, kita tambah sholat malam itu, tapi tanpa witir lagi, 2 rakaat sahayuna we samampuna sampai datang sahur. Di hadis yang lain dijelaskan bahwa maksud setiap malam Rasul witir itu sudah dibahas ya kemarin. Ada tidur dulu, awal malam tidur dulu, ya, tengah malam diseling tidur, ya, dan berakhirnya di waktu sahur. Saya pribadi sangat memaklumi ya, jika mayoritas jamaah termasuk mungkin di Al-Ikhlas ini ngarar dulu sholat tahajud. Laras tepak entenya di dia mah rajin sakedik ukuran nawe subuh kamar rasjidna tanginas henteu, lamun tanginas nah berarti ahli sholat malam, lamun teu berarti ngararadul. Kenapa saya sangat memaklumi? Ya karena memang jadwal waktu sholat di Indonesia dengan di Madinah, di Makkah beda. Di Madinah itu malamnya panjang. Yang paling subuh itu jam 5 kurang 10. Di kita paling subuh jam 4. Sholat subuh di Haram itu setengah 6.
ideal pan sholat subuh setengah genep. Malah anu kaburangan insyaallah. Setengah 6 saya di Japri ya ketika foto eta jadwal sholat di Masjid Nabawi. Tah ieu waktu sholat ideal jang hese udang subuh gitu. Ada yang Japri Ustaz cenah di Kuala Lumpur juga jam 6 sholat subuh teh. Saya ge pernah ke Kuala Lumpur jam 6 tapi maghribna setengah 8. Isana setengah 8. Ai di Haroma maghrib subuh setengah genep, maghrib noge setengah genep pan ideal bisa. Buat yang saum, cuma memang buat yang bekerja susah. Kalau buat yang bekerja termasuk kajian subuh masih aya. Karena kalau kita kerja berangkat jam 7 kan bubaran dari Masjidil Haram itu setengah 7. Kalau setengah 6 baru adzan itu. Setengah 7 asup ke kelas jam 7. Wah mau kaburu mandi. Jadi kita bangun jam 4 teh can adzan awal-awal aja. Adzan awal tuh setengah 5 lebih 10. Di kita mah kan tuh setengah 5 lebih 10 teh sudah paling siang. Setengah 5 lebih 10 teh karek adzan awal. Jadi cocok lah kalau zaman Nabi para sahabat rajin sholat malam. Jadi itu geus udang geus beak gitunya tunduh teh acan keneh we adzan awal. Tuh orang Indonesia yang ke Haram kalau subuhnya jam setengah 6 atau paling jam 5 kurang juga kan cukup lah. Kita kan setengah 5 rata-rata ya subuh. Jadi bapak-bapak kalau ngedul sholat tahajud dimaklum lah. Karena jadwal sholat kita ya cukup, apalagi orang Surabaya nya wah jam 4 kurang 15 menit setengah 3 leuwih saparapat udah adzan subuh. Kalau kita jam 4 mereka jam 4 kurang 1/4 sudah adzan subuh. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah wahai Abdullah la takun mithla fulan jangan kamu seperti si fulan kana yaqumu minal lail dulu dia rajin salat malam fataroka qiyamal lail lalu dia tidak sholat malam belang betong. Jadi ya begitulah zaman Nabi juga sahabat ayam kerajin-rajin biasanya keur loba utang. Keur ngedul gitu hese datanya diputus mata rantai nanti. Ini Nabi melarang Abdullah bin Amr seperti itu dan terbukti Abdullah bin Amr itu sahabat yang dalam tahajud bisa dikatakan paling bagus kualitasnya karena memang anak muda. Satu malam beliau 30 juz nepikeun ka dicarekan ku Nabi. Urang mah dicarekan ku guru ku ustad gara-gara ngedol tahajud. Ieu mah dicarekan ku Nabi rajin teuing. Kata Nabi baca fi isrin 20 malamkeun cenah tong 3 fi syahrin 1 bulankeun itu minimal untuk 1 malam 1 juz. Fi isrin fi ashrin fi sab'in 20 10 7 terus we nawar fi thalathin wala tazid ala dzalik 3 malam tong leuwih tidinya. Maka Abdullah bin Amr itu 1 malamnya 10 juz. Itulah sholat malam Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari. Hese di Indonesia mah 10 juz, sajuz we hese. Maksud saya karena waktunya, tapi kalau di Saudi mungkin ya 10 juz itu kan kurang lebih 5 jam. Ya, menjeng ruku sujud 7 jam, mungkin jam 10 beres jam 5 mungkin. Ya. Kalau di kita susah, mulai jam 10 beres jam 5 keburu geus adzan subuh. Kemudian hadis berikutnya dari Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlal Qur'an fa innallaha witrun yuhibbul witra. Witirlah wahai ahli Qur'an karena sungguh Allah itu witir dan mencintai witir.
Ini yang sering saya kritik balik ya. Masih banyak mubalik yang stereotip ya pada tahfidz Quran. Gak penting tahfidz Quran itu, yang paling penting adalah memahami Quran. Buat apa hafal kalau tidak paham Quran? Aduh, teteh pabalatakeun ustaz ngomong gitu teh. Hayal. Stereotip itu harus segera diakhiri, karena Quran itu multifungsi. Selain sebagai peringatan keilmuan, wawasan, Quran juga kita berzikir, dizikirkannya di dalam sholat malam. Makanya pas di sini, hei ahli Quran, witir sholat malam sebagaimana di Al-Quran. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kenapa baca Al-Quran dengan tartil? Tartil itu kan tenang, laun, santai. Itu dalam sholat malam. Sholat malamnya lama. Qumil laila illa qalila. Meskipun sedikit lagi waktunya udah sholat, bagusnya nisfahu, setengah malam. Nyamun make jam di orang setengah malam 8 jam. Awingkus minhu qalila, kurangan saeutik 8 jam berarti 4 jam setengah malam, berarti kurangan 2 jam. Au zid alai, itu tambah 6 jam. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi ahli Quran itu dia punya tuntutan untuk membaca Al-Quran dalam sholat malam. Makanya satu paket. Kalau orang sudah menghafal Quran, maka dia akan terdorong baca Quran di dalam sholat malam. Dari sholat subuh mah tadi oge geus asa panjang teuing. Baru 2 halaman standar Masjidil Haram Pak nya, di Al-Ikhlas standar Masjidil Haram. Baru 2 halaman sepanjang teuing. Sholat duhur dan subuh saja kan yang panjang, sisanya nggak bisa panjang. Tapi kalau dalam sholat malam bebas, silakan. Semua ayat Al-Quran yang memerintahkan zikir Al-Quran itu di sholat malam. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi syifa itu baca sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sepaket. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, kesananya. Wa minal laili fasjud wasabbihhu lailan tawila. Lailan tawila teh malam yang panjang, malam yang pendek. Panjang tawil aya laguna cakwe tawilun odading kabirun. Aya laguna di madrasah diniyah. Jadi ayat-ayat tentang Al-Quran itu mayoritas menyambungkan dengan sholat malam. Tayenu terpenting tahfidz memberi ngararadul sholat tahajud. Bagaimana tidak penting itu? Ya. Alhamdulillah, karena saya udah tahu dari sejak zaman santri yang ngapalkeun. Rasanya sekarang, ya alhamdulillah, sholat tahajud saanya minimal 1 juz tenang, itu kudu riweuh. Wah, riweuh ngapalkeun ulah coba loba poho deui susah. Mau menikmati ya itu juga sudah bagus, tapi kalau kita sudah hafal kan tinggal sholat. Jika bapak-bapak maca kulhu palak binas itu kudu ngapalkeun deui. Tinggal sholat, baca berapapun lamanya ya. Saya pribadi kalau sholat ya jam disimpan di handap nya, tawa HP naon ningali nyocokkeun bisa kaburu adan ya. Kalau masih lama 5 menit tambah lagi gitu ya. Terus enak kalau kita sudah hafal Quran. Makanya disebut ya ahlal Quran autiru
Fa innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu witir dan mencintai witir. Awas ya, witir anu kahiji mah witir tunggal satu, bukan berarti 3, 5, 7, 11, 9, bukan. Tapi yuhibbul witro anu kadua mah witir dalam pengertian sholat. Jangan pakai dalil ini bapak-bapak unggal puting teh sholat teh sarokaat we. Nah pan Allah witir teh cenah hiji. Mencintai witir berarti hiji sarokaat teh unggal subuh. Nggak boleh. Kembali ke hadis yang umum, witir itu standarnya 11 rakaat. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam witir. Perintah ini bukan perintah wajib, perintah sunat. Karena faktanya Nabi SAW pernah mengawalkan witir lalu mengakhirkan yang genapnya. Termasuk di hadis yang tadi. Ketiga sahabat ini, kata Syekh Utsaimin, ini sahabat-sahabat tukang begadang. Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar, tukang ngapalkeun hadis, ya, tukang mengkaji. Sebelum tidur witir dulu. Berarti boleh witir di awal malam, tidak di akhir sholat malam, boleh. Cuma yang terbaik witir itu di akhir. Jadi kalau kasus ya, pernah saya bermakmum ke seorang ustadz yang tahun kemarin kan Ramadana diundur ya, di Persis teh diundur asalam sana Salasa jadi Rebo. Itu membingungkan jadwal ya. Yang jadwal tanggal hiji jadi leungit, datangnya tanggal 2, tanggal 2 nya jadwal saya gitu. Oh mangga we Ustaz, jadi saya makmum. Beliau itu 4, 5, 2, 5. Saya tahu itu rakaat kelima dek subhanallah ada salah keun we gitu. Pas beres salam, Ustaz tadi 5 rakaat. Alah kumaha tuh? Oh nyabaya tuh berarti tinggal 2 deui. Jadi jangan kaku ya kalau kita lupa. Ini harusnya 2 rakaat, kalau yang 2 berarti sarokat jangan salam. Atau 3 rakaat kelebihan terus di subhanallah ada memang salah. Atau lupa nu subhanallah lagi ngitung heula. Geus waladolin kakara inget oh nya itu rakaat katilu. Dek ngabejaan teh pas waladolin kakara inget itu rakaat katilu cenah. Maka lanjut saja, enggak usah subhanallah maksa turun, enggak usah. Boleh witir itu di tengah, boleh di awal. Cuma memang yang terbaik standar umumnya witir di akhir. Kemudian hadis Tolak bin Ali radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi witir itu harus 1. Ini praktiknya hadis ini kalau dibaca lengkapnya, Tolak bin Ali itu sholat di masjid anaknya. Dia jadi imam karena sahabat senior 11 rakaat. Lalu pulang ke lemburnya, di masjid lemburnya belum sholat, nunggu Tolak bin Ali. Karena zaman sahabat yang namanya tarawih itu tidak mutlak di awal malam, boleh di jam 10 gitu, jam 12 kumaya imam dan jamaah menunggu di masjid. Pulang ke masjidnya lalu sholat malam lagi. Tapi pas bagian witir akhir, beliau berhenti dan menyuruh salah seorang jamaah maju. Silakan maju. Saya sudah witir tadi pada Isya. Dan Nabi bersabda la witroni fi lailatin.
Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau pakai hadis ini, boleh tidak sesudah tarawih tahajud lagi? Boleh. Kan gak ada batasan, jelas hadis sahih. Yang gak boleh itu witirnya diulang lagi. Saya di awal-awal ekstrim tidak banyak menerima jadwal tarawih karena punten Mbak, saya merasa rugi ku tarawih. Ruginya apa? Saya 1 malam 1 juz. Ku tarawih mah henteu. Jaba saya biasa baca tartil, ku tarawih mah kudu gancang. Maca rada lila saeutik ibu-ibu ngambek. Ustaz atuh tong panjang teuing, enggak nikmat we. Makanya paling saya mengimami awal nya pembuka. Sisanya ka jamaahkeun. Saya sholat di rumah, kecuali kalau ada jadwal dari luar dan tidak banyak. Tapi kemudian istri saya protes, Pak, piraku nya cenah jamaah diantep lebar, bapak di dieu sosoranganan we ngeunah ibadah. Pikir-pikir oke. Maka kemudian ya saya ikut tarawih ya. Kemudian malamnya saya sholat lagi, mengejar target 1 malam 1 juz. Dan kemudian 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu tamat dibalik abdi nu maksa ka jamaah. Tapi udah dikasih tahu dari 3 tahun sebelumnya. Kayak cete 3 tahun deui 1 malam 1 juz. Ya. Tahun depan kita coba 1 malam 1 rakaatnya 1 halaman. Bari maruka Quran we cetenya isi tundung. Pas malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 baru 1 juz. Tahun depannya tambahan deui, tahun depannya 30 juz gitu. Kapegat-kapegat ku corona. Jamaah teh alhamdulillah cenah corona. Teu meunang tarawih dan yang tarawih yang mimpin anak saya. Barudak. Nah, kemudian tahun depan udah diumumkan daek heuk teu kajeun, alhamdulillah masih banyak yang daek meskipun lebih banyak yang tidak mau. Apal teh pas jadwal ka Al-Furqan nah loba jamaah taubah di dieu. Jamaah taubah di kana dieu. Aduh cenah sugat teh lain jadwal Ustaz Nasruddin boro ka Al-Furqan. Jadi ini maksud lawitroni fi lailatin. Silakan ditambah lagi sholat malamnya sampai berapapun asal jangan ada 2 witir. Kalau sudah witir di awal malam jangan witir di akhir malam. Kalau di awal malam tidak ada witir nanti di akhir malam gitu. Nggak boleh ada 2 witir. Kemudian hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru biasa witir dengan sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai wa zada wala yusallimu illa fi akhirihinna. Tidak salam kecuali di akhirnya. Berarti 3 rakaat ini bukan 2-1, 3 langsung. Dalam riwayat lain wali Abi Dawud wa Tirmidzi nahwu an Aisyah radhiyallahu anha wa fihi kullu suratin fi raqatin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Jadi rakaat 9-nya sabbihis, rakaat kaduana kuliah, rakaat katiluna kulhu palak binnas, 3 surat dalam 1 rakaat. Dan ini biasa saya rutinkan. Ada jamaah di Pasir Koja, Ustaz kamari aya Ustaz ceramah kitunya jamaah teh sok adu domba Ustaz. Cenah ngarutinkeun kuliah jeung kulhu dina witir teh ulah bisi bid'ah cenah. Lah nyanyawanan Nabi cenah. Silakan boleh meski tidak berarti harus.
Kan ini dalilnya amal. Kalau dari amal bukan wajib, cuma keutamaan. Jadi kalau baca 1 juz yang 8 rakaatnya itu 1 rubu'. 1 rubu' itu 1/8. Saparapat artinya mangan saparapat tina sahizab. Kalau dari 1 juz 1/8. Jadi 1 juz itu ada 8 rubu'. Mendina Quran nu aya kubah we di pinggirnya. Aya setengah, saparapat, 3 parapat, artinya 1 rubu'. 1 rubu' dari 1 hizab. 1 hizab itu setengah juz. Lalu nanti 1 hizabnya lagi 4 rubu'. Jadi 1 juz itu 8 rubu'. Jadi baca 1 rakaatnya 1 rubu'. Pasta 8 rakaat 1 juz, sisanya yang 3 rakaat itu baca ini sabihis, kuliah, kulhu, falak, binnas. Di Masjidil Haram sendiri kan sampai hari ini selalu imam masjid itu kalau subuh sholat Jumat pasti baca nanti rakaat kahiji surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Begitu di zaman pun bapaknya tahun 2000 sebarang 2005 gitu di Masjidil Haram sampai sekarang juga begitu dan nggak bid'ah kan. Merutinkan sesuatu yang Nabi rutinkan nggak apa-apa, silakan. Kemudian berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu, witirlah kalian sebelum subuh. Rawahu Muslim wal Ibnu Hibban, man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Siapa yang sampai pada waktu subuh dan belum sempat witir, maka tidak ada witir. Maksudnya kan witir itu berakhirnya di waktu subuh. Tidak ada waktu subuh untuk sholat witir. Udah, berarti habis waktu witirnya gitu. Meski demikian bukan berarti tidak boleh qada witir pada subuh. Hadisnya masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama 'anil witri, yang tertidur dari witir, au nasiyahu, atau lupa teh kumaha nya rarasaan ge salat witir padahal acan keburu adan gitu misalnya. Fal yusolli, silakan sholat idza asbaha, apabila masuk waktu subuh, au dzakaro, atau ingat. Sholatnya sholat witirnya. Tapi Nabi SAW sendiri kalau beliau terlewat sholat malam, beliau sholat 12 rakaat di waktu duha. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim. 12 rakaat. Kenapa tidak 11? Apaan witir mah cuma 2, witir malam dan witir siang. Witir malam nyata no witir. Witir siang mah sholat maghrib, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib. Tadi 4 3 tuh witir siang maghrib itu. Jadi nggak boleh ada witir lagi. Tapi ini hadis membolehkan kodo, dan kodonya kodo witir saja yang pada subuh itu. Nanti kalau mau kayak Nabi itu lain lagi di waktu duha, sholat 12 rakaat. Tidak bertentangan dengan hadis tadi. Kalau datang waktu subuh tidak ada witir, tidak, komprominya jangan dirutinkan pada subuh sengaja sholat witir. Tapi kalau sesekali terlupa atau ketiduran boleh. Ngantong unggal peuting we ketiduran. Lamun unggal malam ketiduran tama sarua jeung mindahkeun waktu salat nggak boleh. Jadi unggal beres salat subuh, salat witir. Ditanya ku jamaah, "Pak, kenapa? Kelihatan sholat 1 rakaat, 3 rakaat unggal bada sholat subuh." "Ya kan saya ketiduran tadi malam." "Unggal poe gitu." Wah, itu mah ngarubah syariat. Jadi yang dimaksud sesekali. Kemudian Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa an la yakuma min akhiril lail falyutir awwalahu."
siapa yang takut tidak bangun di akhir malam, witirlah di awal malam. Ini bagi kita Pak, hese kan hudang akhir malam, bangun akhir malam sudah. Siga taraweh we beres salat isya teh langsung minimal ngawitiran heula. Mau 11 rakaat juga boleh. Wa man tami'a an yakuma akhirahu, dan siapa yang kuat tamak yakin bisa bangun di akhir malam, falyutir akhirul lail, witirlah di akhir malam, fa inna sholata akhiril lail masyhudah, karena sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, wa dzalika afdalu, dan itu lebih utama. Maka dari itu kalau ada pertanyaan lebih baik mana, tarawih di awal malam atau tarawih di akhir malam, jawaban secara dalil pasti di akhir malam. Ini dalilnya jelas. Cuma masalahnya gitu kan, kita di akhir malam pasti loba balangah. Jadi buat kita mah tarawih itu bagusnya di awal malam. Karena khusus untuk tarawih ada dalil khusus, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi harus beda memang. Sholat malam di bulan Ramadan itu satu paket dengan saum. Piraku kita siangnya saum, malamnya tidak sholat malam. Jadi agar tidak terlewat dari sholat malam, dan ini sudah ditradisikan sejak zaman Nabi. Jadi para sahabat beres sholat isya di bulan Ramadan mah tara pulang, sholatlah. Karena kalau pulang takut kesiangan. Can usum alarm tentunya, can usum dulag nu ngageruan sahur-sahur. Jadi rata-rata sejak zaman Nabi, zaman salaf, tarawih itu di awal malam. Tapi kalau kita rujuk dalil, lebih baik mana, di awal di akhir? Ya tentu di akhir. Dalilnya jelas. Tapi karena kita tidak bisa kompak di akhir malam, maka lebih baik di awal malam, khusus untuk tarawih. Terakhir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza tala al-fajru, apabila telah terbit fajar, faqad dzahaba waktu kulli sholatil laili wal witri, maka sudah habis waktu semua salat malam dan witir. Fa'autiru qabla tulu'il fajri, maka witirlah sebelum terbit fajar. Jadi memang harusnya begini. Tadi toleransi boleh sholat witir ba'da subuh itu kalau ketiduran. Ketiduran mah tidak disengaja. Jangan disengaja unggal ba'da subuh sholat witir. Sekian dulu yang bisa kita bahas mengakhiri pembahasan sholat malam atau sholat witir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum nanti bulan depan insya Allah kita bahas tentang sholat duha. Mangga bila aya pertarosan nyangakeun. Mangga. Sebagaimana sholat tarawih yang bisa berjamaah, untuk sholat malam di rumah misalkan suami istri itu bagus mana, apakah masing-masing atau berjamaah? Karena kan pasti dijahakan misalnya. Kalau ditanya bagus mana, masing-masing atau berjamaah, pasti bagus masing-masing. Karena Nabi SAW pun tidak berjamaah dengan istrinya. Keur macek Aisyah, Nabi mah lain tuturkeuneun. Umar bin Khattab saja, Ibnu Mas'ud saja yang ahli salat malam kapok berjamaah jeung Nabi. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik salat malam itu, kata para sahabat, Nabi tidak menganjurkan berjamaah. Kalaupun tarawih kita amalkan berjamaah, yaitu kedaruratan saja yang sudah berlaku sejak zaman salaf sampai sekarang juga. Sekarang lebih darurat lagi. Lamun teu kitu moal salat tahajud ya. Kayak di Singapura karena nggak ada budaya tarawih, ya udah puasa oge, kadang puasa kadang hareureun teu ya, orang Islam nanti. Pernah tuh satu plate, nah ini cenah Ustaz orang Bangladesh, orang Pakistan. Tapi tiborang teh dahar biasa. Anak jamaah kita 4 SD can saum Ramadan.
Diurangnya kelas 1 SD sararahu. Ih, najurahat itu ka era kelas 4 belum saum. Alasannya ya karena memang anak-anak seusia gitu di sini nggak saum. Ya. Si Upin lagi puasa. Tadika itu TK udah saum. Jadi nggak ada tradisi tarawih, nggak ada tradisi sholat malam. Makanya Ramadan mah kan ada titik tekan khusus. Tapi kalau sholat tahajud nggak usah lah. Nabi pun tidak menganjurkan sholat malam. Tapi kalau mau sesekali boleh. Kayak Nabi dengan Ibnu Abbas hayang berjamaah jeung Nabi tidak melarang kan. Malah ngajejekeun belah dieu gitu. Silakan. Istri saya pun gak pernah awal-awal nikah kadek-kadek nama kapok. Capek cenanya. Memang ada hadisnya ya. Cuma sengaja saya nggak sampaikan ke ibu-ibu bisa jadi dalil ibu-ibu ngedol. Jadi Aisyah itu paling menyempatkan witir saja Bu. Karena tenaga ibu-ibu kan setengahnya dari bapak-bapak. Ibu-ibu lebih capek tibatan bapak-bapak kamu yang punya anak kecil nyusuan dia, ngombehan dia, bapak-bapak mati brawe. Ibu-ibu kan lebih capek di rumah. Ya gitu Bu, ini rahasia Bu ya. Rahasia di antara kita. Jadi kata Aisyah pun saya paling sempat witir saja. Ibu-ibu protes, dimana usaha atau panjang ting sangat dimaklumi. Karena ibu-ibu pasti lelah, yang beda dengan bapak-bapak. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.